Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Pak De Sindirun Show. Dan tentunya Pak De selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada, baik Anda di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang begitu bro. Oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas sebuah informasi. Ya, di mana ya Jokowi bermain cantik, Ahok dipastikan menang dan Anies Uno meradang. Ya. Dikabarkan dulu bahwa jamuan teh istana akhiri penantian tatap muka Jokowi SBY, begitu ya dikabarkan oleh CNN. Dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tiba di Istana Merdeka Kamis 9 Maret ya. Kehadiran SBY disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo. SBY datang ditemani mantan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Jokowi menyambut SBY dan langsung mengajaknya untuk sejenak menikmati jamuan teh di beranda istana. Keduanya tambah akrab berbincang di tengah sorotan kamera awak media. Mereka berbincang santai di sela jamuan minum teh dan menyempatkan diri untuk berbincang dengan wartawan. Nah, pertemuan dengan Jokowi di istana kali ini merupakan permintaan dari SBY. Dia akhirnya bisa menjalin pertemuan dengan Jokowi setelah sempat mengaku dihalang-halangi oleh orang di lingkaran istana. Saya juga bersyukur dan bergembira karena hari ini melalui proses kami bisa bertemu, begitu kata SBY di Istana Negara. Menurutnya pertemuan kali ini telah digagas dan dirancang sejak lama. SBY mengaku memendam keinginan Presiden bertemu Jokowi untuk mengklarifikasi banyak hal yang dikaitkan dengan nama dirinya gitu bro. Seperti diketahui bahwa salah satu peristiwa yang cukup mengguncang SBY belakangan adalah tudingan Antasari Ashar yang menjelang pencoblosan Pilkada DKI 2017. Mantan Ketua KPK itu menyebut SBY sebagai orang yang paling tahu seluk-beluk kasus pembunuhan pengusaha Nasruddin Zulkarnain. Antasari berharap SBY mau angkat suara agar terbongkar dugaan rekayasa penyidikan kasus yang menjeratnya. Presiden Jokowi sementara itu mengaku terbuka untuk menerima kedatangan SBY. Dia memastikan tak ada pihak yang menghalang-halangi SBY untuk bertemu dengan di istana ya. Menurutnya SBY sempat menyampaikan pertemuan dengan sosok yang pernah menjabat Presiden RI merupakan tradisinya demi mewujudkan program pembangunan yang pernah dilaksanakan. Tadi Pak SBY sudah menyampaikan bahwa tradisi politik dari presiden sebelumnya kami interdisikan. Kalau budaya istimewa diteruskan, negara ini gampang mencapai titik target, gitu kata Pak Jokowi. November tahun lalu, Jokowi sempat menerima kedatangan sejumlah pemimpin partai politik Istana Negara ke Istana Negara dalam rangkaian undangan kenegaraan. Di antaranya adalah sederet ketua partai yang dalam pertemuan adalah hanya SBY dan Presiden PKS Sohibul Imam yang belum sempat bercengkrama di veranda Tolok Istana. SBY, Jokowi percaya seorang SBY ingin yang terbaik untuk RI katanya ya. Oke. Presiden Joko Widodo menyambut Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka Jakarta Pusat. SBY menyebut Jokowi tetap percaya padanya. Beliau percaya seorang SBY itu juga ingin berbuat yang terbaik untuk negara ini. Pemerintahan ini juga demikian. Pak Jokowi ingin betul membangun negeri ini, kata SBY yang duduk di samping Presiden Jokowi di beranda Istana Merdeka Jalan Merdeka Utara ya, Jakarta Pusat ya. SBY mengaku pertemuan itu berlangsung dengan menyenangkan. Menurutnya pertemuan yang sedang dilakukan antara dirinya dengan Presiden bisa jadi ada informasi-informasi yang tidak benar begitu. Karena sudah jarang bertemu, mungkin saja ada informasi-informasi yang tidak sepatutnya didengar baik beliau ataupun saya sendiri. Demikian kata Pak SBY ya. Pertemuan antara keduanya terlihat santai dan diakhiri dengan minum kopi teh ya bersama Pak Jokowi ya. Jokowi mengenakan batik biru lengan panjang sedangkan SBY berbatik coklat. Ya, sementara itu dari Wiranto, sorry Pak Wiranto, Hanura maksudnya ya. Jokowi SBY bertemu, Hanura berharap Demokrat gabung ke pemerintah ya. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden RI ke-6 yang juga Ketua Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Partai Hanura pun menilai langkah tersebut baik ya, alangkah lebih baik lagi apabila PD bergabung bersama partai-partai pendukung pemerintah, gitu kata Hanura. Kita patut hargai dan apresiasi dari tokoh bangsa yang melakukan pertemuan tidak lagi lewat media ataupun media sosial, ungkap Sekjen Hanura Syarifuddin Suding saat berbincang dengan Detikcom.
Dengan pertemuan kemarin ia menilai maka komunikasi akan lebih baik lagi. Komunikasi tidak lagi dilakukan lewat medsos yang dinilainya akan menimbulkan berbagai macam tafsiran. Ya, ini nampak positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang selama ini curhat cukup lewat media, sekarang bertemu langsung sehingga bisa jauh lebih memahami. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman lagi dan timbul tafsiran macam-macam, jadi patut dilakukan supaya bisa saling memahami posisi masing-masing, gitu kata Suding. Anggota DPR ini pun menilai bahwa alangkah lebih baik apabila Demokrat bergabung kepada pemerintah, ya. Itu dinilai berdampak pada pembangunan nasional. Akan lebih baik Partai Demokrat bisa ambil bagian sebagai para pendukung pemerintah untuk lebih mensukseskan pembangunan, kata Suding. Sebelumnya saat bertemu Jokowi, SBY menyebut kerjasama politik dengan pemerintah Jokowi terbuka. Ia mengatakan hubungannya akan mengalir namun ada mekanismenya. Saya lebih mendudukkan diri sebagai mantan presiden dan sebagai presiden. Kita tidak masuk ke politik yang sangat teknis, karena kalau kita cocok untuk menyelamatkan negeri ini, negara Pancasila, saya kira kerjasama politik apapun itu terbuka. Demikian kata Pak SBY seusai minum teh bersama Presiden Joko Widodo. Dilanjut ya dengan membaca SBY bertemu Jokowi. SBY sedikit tersenyum, Jokowi bermain cantik. Ini kata Losa Terjal. SBY bertemu Jokowi. SBY sedikit tersenyum, Jokowi bermain cantik. Ya, ditulis oleh Rosa Terjal. Singkat saja aku ingin menuliskannya. Saat mantan Presiden SBY melakukan pidato di Cikeas 2 November dan dengan tegas dia mendukung aksi 4 November 2016, apa yang dilakukan SBY justru membuka 10 pertanyaan. Siapakah dalang gerakan 4 November 2016? Walaupun dalam redaksi pidatonya SBY menolak dan membantah keras bahwa dirinya di balik gerakan 4 November 2016, namun secara tersirat ada makna di balik pidato, yaitu dukungan bulat terhadap gerakan itu. Kata-kata lebaran kuda menjadi kunci dari makna aksi 4 November 2016. Kemudian tentunya kita juga masih mengingat jumpa pers SBY ketika namanya terbawa dalam kasus sidang Ahok, di mana sidang pada saat itu Ketua Majelis Ulama Indonesia yang menjadi saksi dan disebut adanya percakapan antara Ma'ruf Amin dengan SBY, hingga SBY turun gunung dan disebut ada yang menyadap. Pada saat itu juga SBY sangat menginginkan pertemuannya dengan Jokowi. SBY sudah berkali-kali bicara di publik menyatakan betapa ia ingin bertemu dengan Presiden Jokowi. Hari ini keinginan itu terwujud dan bisa dipenuhi. Pertemuan SBY dan Jokowi dinanti banyak pihak, maka menjadi wajar banyaknya argumen, ada opini yang pro dan kontra. Apalagi hubungan keduanya terkesan memanas dan berseberangan selama putaran pertama Pilgub DKI dan adanya kasus penodaan agama versi FPI yang menimpa Ahok. SBY kerap kali menyebut nama Presiden Jokowi atau pemerintah dalam beberapa masalah yang dihadapinya, di antara soal dugaan penyedapan dan demonstrasi di mahasiswa di kediamannya di Mega Kuningan, hingga di akun Twitternya ia bertanya kepada Pak Presiden dan Kapolri. Kita menyepakati bahwa SBY punya karakter dengan gaya curhat ketika ada polemik dan problem yang sedang menimpa dirinya. Hal ini pun dilakukannya saat terjadi ketika menjadi presiden dan sangat kontras sekali dengan Jokowi yang selalu optimis dan realistis. Hari ini SBY yang juga merupakan petinggi Demokrat akhirnya bertemu dengan Jokowi. Adapun yang saya simak ketika keduanya jumpa pers, SBY seperti merasa sangat bahagia. Bahkan ia juga mengatakan akan selalu berusaha memenuhi undangan istana jika ia diundang.
Ia juga memuji Jokowi tentang kedatangan Raja Salman. Apa yang saya prediksi usai pilkada putaran pertama di mana AHY gagal dan kalah sedikit terjawab juga hari ini. Di mana seperti kita ketahui di belakang Agus ada SBY, di belakang Anies ada Prabowo, dan di belakang Ahok ada Megawati. Sementara Jokowi adalah bagian daripada Megawati. Isu agama yang dimainkan justru tidak membuat Ahok turun elektabilitasnya, bahkan Ahok tetap memimpin di putaran pertama. Masuknya Anies di putaran kedua banyak menyebutkan bahwa Anies akan didukung oleh kubu AHY. Namun perlu kita ketahui, SBY itu piawai bermain strategi. Banyak hal yang menyeret nama SBY di belakangan ini, baik dari proyek yang mengangkrak di era kepemimpinannya, disebut juga dalam mobilisasi massa sampai kelebaran kuda. Ditambah lagi putra kesayangannya gagal dalam pertarungan pilkada DKI Jakarta. Dekat dengan pemerintah yang berkuasa tentu lebih strategis dibanding dekat Prabowo dan PKS. Dengan itu semuanya SBY tentu butuh suatu hal yang mengembalikan nama baiknya. Tapi entah jika Agus itu menang di putaran pertama, tentu saja akan berbeda ceritanya. Untuk membuat dirinya kembali diterima publik dan sedang dalam masa lingkaran terdesak, SBY butuh dekat dengan penguasa hari ini yaitu Jokowi. Sementara di sisi lain hubungan SBY dan Prabowo kurang begitu harmonis sejak Pilpres 2014. Jokowi memang cerdas dan bermain cantik. Setiap perhitungan setelah pertimbangannya yang ia lakukan untuk melakukan sesuatu selalu sadar konteks dan jeli melihat suasana dan kondisi yang sedang terjadi. Pertemuan dengan SBY justru ia penuhi di saat masa kampanye putaran kedua Pilkada DKI. Hal ini tentu membuat kubu Prabowo yang menjagokan Anies sedikit garuk kepala. Jelas saja, Anies Sandiaga Uno kan butuh suara dari kubu SBY. Sebagian partai besar pendukung Agus sudah mendekati Ahok, sebut saja seperti PKB. Ya, meski Demokrat sendiri masih memposisikan diri untuk berada di tengah, setidaknya pertemuan Jokowi dan SBY akan memberi kesan yang berbeda. Buat SBY, saya rasa dan pikir Anda perlu banyak belajar dengan Jokowi. Namun yang perlu diingat, bukan berarti pertemuan ini untuk menyelamatkan kasus korupsi terhadap proyek yang mangkrak. Karena Jokowi tentu menyadari konteks pertemuan dengan SBY hari ini. Sederhananya, memenuhi pemerintahan SBY yang ingin sekali bertemu. Jokowi keras kepala, nggak bisa diatur, disetir. Loh, saya pemimpin kok. Maksudnya seperti itu. Susilo Bambang Yudhoyono mengaku selama ini ada kesan ketegangan antara Istana Merdeka dengan Istana Cikeas. Karena jarang bertemu, ya mungkin saja ada informasi-informasi yang tidak sepatutnya gitu kata SBY. Dari pertemuan ini merupakan ajang tabayun atau klarifikasi katanya. Waktu itu sebut ada yang menghalangi Jokowi untuk bertemu. Disebutin dong Pak SBY siapa orang-orang itu biar makin bahagia gitu loh. Oh iya Pak SBY, silakan ditweet pertemuan hari ini ya. Tapi yang tersenyum seperti senyum bahagia hari ini Hacim. Aku tangguh sih. Saya bertanya kepada Bapak Presiden. Nah, kita sudah bertemu. Ojo baper lagi yo, malu ah. Kan Anda juga ngalami menjadi presiden. Lah ya coba artiin dulu maksud lebaran kuda itu piye. Wah, kalau mau bermain yo mbok yo yang cantik toh. Burung apa yang pandai bicara? Seingat saya burung biu. Kalau burung biu menyaksikan ini bisa jadi akan berbicara tekok kode pendukung AHY. Kekok manis garuk kepala gitu. Ya setelah pertemuan ini Pak Jokowi bersama Raisa ya. Raisa dapat sepeda pula. Raisa kan penyanyi beneran, bukan yang asal nyanyi tersudutkan enigma teka-teki ya. Apalagi ini mungkin hanya kebetulan memang cantik ya. Ya pertemuan Jokowi dan SBY hari ini tentu ada nuansa politik. Waktu pertemuannya pun di saat waktu yang tepat, ketika masih suasana hangat menjelang pilkada putaran pertama dan adanya aksi yang dikomando FPI Prabowo yang dirangkul oleh Jokowi. Dan saat usai lalu Anies yang bertarung dengan Ahok di putaran kedua, justru Jokowi memenuhi permintaan rival Prabowo yaitu SBY untuk bertemu. Ini yang dipenuhi hari ini. Di mana cantiknya? Ya cantiknya kedua backing musuh Ahok dirangkul oleh Jokowi. Ya,
Jadi Jokowi tidak meniru gaya Prabowo yang arogan dalam orasinya. Jika saya mau jadi presiden 2019, pilih Anies Sandi. Ya, dan Jokowi tidak meniru gaya SBY yang kerap mencurhatkan isi hati di Twitter untuk mendapatkan perhatian. Jokowi ya Jokowi, tetap sederhana dan bermain cuantik. Keduanya dirangkul. Inilah seni politik yang elegan, tidak barbar seperti Rizik. Demikian. Sik tak angguyu sik. Losa terjal. Aku adalah bukan kamu dan ternyata dialektika itu seksi. Demikian ada FB-nya. Losa terjal. Oke, saya kira demikian bro, dan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.